Halo kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video ini aku ditemani oleh Roy. Nah, ini baru kenalan. Sebelumnya aku udah pernah lihat Roy main di lapangan sebelah dan dia baru gabung sama grup ini. eh Sempat lawan sih aku, sempat lawan dia. Tapi aku lupa apa di hari yang sama atau enggak ya. Terus baru kali ini sih rasanya eh, aku partneran sama Roy. Jadi ya kalau punya temen kalau kita ada temen yang baru pertama kali main bareng sama kita atau jadi partner itu pasti nebak-nebak ya kok. Soalnya kita walaupun aku lihat Roy ini secara teknik udah bagus sih, mainnya berarti bisa main badminton lah, terus smashnya juga keras sih. Tapi itu bukan jaminan kamu bisa menang ya. Barusan aku lihat di YouTube sih ada orang yang ngasih tutorial. Dia bilangnya kayak gini. Jadi kalau udah kenal sama partner yang lama, misalkan kalau pemain ini ya, atlet itu biasanya partnernya kan sama terus. Nah itu kalau dia pindah klub, biasanya kan partnernya nggak pindah jadi beda. Nah itu nanti harus ada komunikasi. Tapi kalau udah lama partnerannya, biasanya nggak usah komunikasi, itu mereka kebanyakan udah tahu bagaimana. Yang penting itu pola kita main. Jadi kayak kalian kalau dikasih bola A, terus biasanya mengembalikannya kemana kemana. Nah itu udah kayak patterns gitu. Nah sebenarnya sulit untuk merubah pattern ya. Jadi kalau kita udah biasanya mainnya kayak gitu ya, ya keluar lagi kayak gitu biasanya. Kecuali kalau sama coachnya langsung diingetin, oh, jangan main kayak gitu, coba dirubah untuk titik-titik tertentu, coba dirubah. Nah kalau atlet harus bisa ya. Kalau coachnya ngomong jangan ngasih ke daerah A lagi, kalau dikasih di situ coba kasih ke daerah B, harus bisa. Kalau kalian yang tekniknya mungkin kurang bagus, eh, mungkin nggak bisa. Ya coachnya juga eh, nggak ngawur ya ngasih saran. Kalau nggak bisa, kalau kamu ngasih ke A, nanti sama lawan udah ditebak jadi ngasih ke B. Tapi coachnya nggak nyaranin ke C, soalnya biasanya nggak bisa. Jadi untuk beberapa pukulan tertentu atau di lokasi tertentu, situasi tertentu, kita nggak bisa melakukan pukulan C misalkan kayak gitu. Dan di YouTube yang aku tonton tuh dia ngasih saran kalau ya kita bisa ngerubah pattern gitu kalau memang diperlukan. Jadi apalagi kalau lawannya itu udah kayak tahu, oh ini kita mati di sini, jadi mereka manfaatin itu ya. Makanya kita harus adapt katanya dia. Jadi harus adaptasi dengan partner juga, sama dengan lawannya juga. Kalau lawannya tipikal-tipikal yang suka ngasih langsung habis diservis terus diserang, nah itu dia punya kayak cara-cara tertentu. Misalkan dia juga nggak ngambil, terus partnernya yang ngambil. Itu biasanya ada kayak komunikasi gitu. Ada yang pakai gerakan number atau angka pakai tangan di belakang, tapi ada yang langsung bilang aja, nggak perlu ngomong panjang lebar, biasanya partner udah tahu sih. Aku kasih servis ke daerah T, kamu jaga di silangan kanan ya. Nah, itu udah ngerti lah. Oke, di video kali ini aku ingin bahas mengenai teknik yang bagus. Jadi aku lihat Roy sebenarnya footworknya bagus dan tekniknya mukulnya juga bagus sih. Bisa keras dan nggak ini. Uh, Cukup akurat sih. Terus penempatan bolanya juga lumayan bagus lah. Meskipun kalau buat aku sih kurang banyak variasinya ya, tapi uh, kalau aku lihat buat anak muda seukuran Roy cukup lah.
Nah, kenapa kalau kita itu tekniknya bagus tapi kok sering out atau sering nyangkut atau malah nggak nyampe? Nah, itu kenapa? Padahal kan kalau tekniknya bagus harusnya sempurna ya, bisa nempatinya itu lebih bagus. Apakah bola yang nggak akurat itu karena teknik kita salah atau memang ya kurang latihan aja? Kalau menurutku kurang latihan ya ngaruh sih, itu bisa pukulan kita nggak akurat, cuman yang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ngefek juga. Ya bayanganku kalau kita itu udah bisa main terus vakum atau berhenti latihan kayak liburan hari raya gitu, mungkin libur 2 minggu atau mungkin sewaktu kemarin COVID libur cukup lama ya. Terus balik lagi main itu biasanya masih kagok atau sering out, wajar lah, tapi cuman mungkin di 5 bola pertama, tapi lama-lama bisa akurat lagi. Nah ini kita harus ngamati kenapa, apakah memang outnya itu karena kita memang habis vakum lama atau tetap melakukan kesalahan walaupun poinnya udah sampai di angka belasan atau puluhan, udah kayak mau berakhir malah sering out untuk bola-bola yang gampang ya menurutku. Itu bukan bukan murni karena kurang latihan, tapi memang uh, ada hal lain ya, mungkin tergantung psikologi juga. Jadi ada faktor-faktor itu juga. Ada beberapa kasus kayak yang kemarin itu karena aku cedera di bagian ini ya, tenis elbow. Terus kan bentuk terapinya itu kayak harus latihan pakai barbel gitu, walaupun nggak terlalu berat, mungkin sekitar 2 kiloan aja atau 1,5 gitu buat latihan barbel. Dan habis latihan itu aku merasa pukulanku itu jadi enteng. Misalkan aku dapat bola tertentu terus aku pingin ngembaliinnya itu sampai jauh ke belakang, itu biasanya aku kan agak ngotot ya, mainnya ditambahin power lah, kayak ada diniatin dikit gitu. Tapi kali ini kemarin tuh aku coba, ya mungkin juga lapangan berbeda, tapi aku rasa bukan karena lapangan, itu karena aku sering latihan barbel. Jadi kayak pukulannya kok enteng, enak gitu. Cuman di swing gitu aja udah sampai ke belakang. Kadang bisa out juga. Jadi kalau kita itu terlalu banyak latihan nge-gym, kayak latihan otot yang pakai karet atau mungkin pakai dumbbell, bukan latihan stroke yang dikasih multi shuttlecock sama coach ya. Ini latihan di luar itu, jadi kayak yang latihan bebannya itu biasanya pukulan kita ngaruh sih, jadi sering out atau sering melebar, terus sering nyangkut juga karena tangan kita pegel biasanya. Bola-bola halus jadi rusak kalau habis nge-gym. Nah saran aku sih kalau kalian mainnya misalkan hari Selasa, kalian tuh pelatihan bebannya 2 hari sebelumnya. Jadi udah terus latihan misalkan hari Sabtu gitu ya, itu main hari Selasa, jadi ototnya udah balik lah. Lalu ada ini sih kayak pola susulan, bukan susulan untuk nyerang, tapi susulan buat kita itu gayanya apa, jadi kayak nebak-nebak ya. Contohnya yang gampang aja ya, misalkan kita itu servis ke daerah backhandnya lawan, jadi tangan tangan backhandnya lawan di daerah situ, itu biasanya kan dikembaliinnya silang ya. Jadi kita udah langsung kayak angkat raket di daerah
forehand gitu langsung untuk nangkep atau serobot di daerah silangannya. Tapi kalau ngasihnya ke daerah forehandnya lawan itu kita bisa jaga-jaga langsung lurus untuk net kill atau ya membiarkan bolanya lewat untuk di smash oleh partner. Jadi itu kayak ada beberapa pola yang memang kita sengaja ternyata kok sama lawan nggak disilang tapi dilurus. Terus kan kalian mungkin pernah lihat ya kayak atlet-atlet itu kayak masang posisi tapi kok kecelik atau kayak nggak, ternyata nggak ditempatin ke situ tapi ada gayanya kayak mau mukul. Atau kadang-kadang pemain depan tuh bisa lompat tinggi nyemes tapi lopot gitu atau nyemes angin lompat tinggi nyemes. Nah itu mungkin ada beberapa kali bisa berhasil tapi ini nggak berhasil. Itu karena atletnya punya kayak ini pola susulan. Jadi habis ngasih ke sini aku harus lompat soalnya biasanya lawan itu nanggung. Nah itu ternyata lawannya kan ngasihnya misalkan ke tempat lain, ke net atau mungkin lobnya bisa lebih tinggi dari yang diharapkan. Jadi kita juga komunikasi sih harusnya sama partner. Aku itu ngasih bola ke sana mengharapkan lawannya ngasih di sini. Jadi misalkan aku nggak sempat untuk ngambil di situ, kamu ya yang ngambil. Jadi ada kayak komunikasi seperti itu. Lalu aku lihat walaupun tekniknya bagus, footworknya bagus, tapi aku nggak lihat dia itu pakai grip apa. Nah ini mungkin bukan termasuk teknik ya, atau mungkin mikro teknik. Grip itu sebenarnya juga teknik kan. Jadi grippingnya orang itu bisa macam-macam, mau pakai backhand grip, forehand grip. Yang katanya coachku sebenarnya kalau udah bisa main, grip apapun bisa atau sah-sah aja. Nah di video yang aku tonton kemarin tuh dia ngajarinya tentang servis ya. Jadi 4 pukulan pertama setelah kita servis itu kalau bisa dapat poin, kita ngasih kayak strategi atau pola-polanya itu seperti apa. Dia juga ngamati sampai ke detail ngelihat tangannya atau gripnya lawan itu kebanyakan yang terima servis pakai backhand grip atau pakai forehand grip. Nah itu juga beda. Kalau misalkan pakai backhand grip, dia ngasih bolanya kemana, nanti biasanya bolanya kemana dia udah langsung siap untuk menerkam atau untuk serobot. Jadi dia ngamatinya sampai ke gripnya yang dipegang oleh lawan. Sampai segitunya ya. Ya namanya juga atlet sih. Itu menurutku pengaruh sih kalau sama teknik. Misalkan teknik ayunannya ya, kayak ngayun kakinya udah bener, ngayunnya juga udah bagus, pakai pronasi atau supinasi itu udah bagus, tapi gripnya belum tentu bener gitu. Ya menurut dia bener, tapi kita lihat bener atau enggak itu dari hasilnya lah ya. Kalau bisa pukulannya, defense-nya bisa bagus, bisa keras, terus smash-nya bisa keras juga. Tapi setelah nyemes tak bisa lari, atau setelah defense ngelop malah out soalnya terlalu keras. Nah itu mungkin ada sedikit mesti di-adjust ya, karena grip itu juga penting. Posisi jempol di depan lebih depan dari telunjuk atau telunjuk lebih depan dari jempol itu ada berubah-berubah di ininya apa, cara pegangnya di pukulan tertentu, dipakainya kapan kita juga harus tahu. Kadang-kadang memang kita harus merubah teknik nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh coach kita, karena memang tangan kita beda sama tangannya coach gitu. Nah akhir-akhir ini
aku kan struggling dengan backhand karena ini ya kena tenis elbow juga volesnya juga kena gitu. Jadi untuk pukulan yang biasanya backhand grip itu aku pakai gripnya forehand untuk yang di belakang ya. Jadi untuk pukulan backhand aku biasanya pakai pukulan forehand. Kemarin aku lihat-lihat lagi di YouTube ada yang pakai gripnya itu pakai bevel grip. Itu cuman geser jempolnya sedikit, cuman setengah sentian lah ya, 1,5 sentian dari grip forehand gitu. Ya itu juga ngaruh. Maksudnya buat tanganku kalau pakai yang bevel grip nggak sakit. Tapi apakah itu akurat atau enggak? Nah, itu mungkin perlu diinget-inget atau mungkin perlu diamati. Waktu aku kasih backhand pakai bevel, apakah bisa keras ke belakang sampai out atau enggak? Terus apakah itu akurat atau enggak? Itu perlu kita amati juga. Terus sehubungan dengan grip, ada yang ini pegang raketnya itu ngawang, nggak nempel sama telapak tangan, ada yang nempel sama telapak tangan. Kalau smash ada yang nyaranin nggak nempel sama telapak tangan, tapi ada yang nempel kayak Pravin tuh. Kalau aku lihat fotonya di YouTube atau di Google, tangannya nempel tapi megangnya itu nggak erat, cuma dipegang pakai jempol aja. Yang 4 jarinya itu kayak ya nunjuk kayak angka 4 gitu. Jadi waktu nanti timingnya mukul baru diremas atau ditangkep, itu nanti pukulannya lebih keras. Ada teknik yang seperti itu. Ada yang kemarin aku lihat di Instagram Reels, tetap megang jari 4-nya jari itu megang tapi ngawang, nggak nempel sama telapak tangan. Nah, itu belum aku coba enak mana, apa keras mana, terus akuratan mana. Itu disesuaikan sama kondisi tubuh kamu dan otot kamu. Belum tentu tekniknya Pravin kamu pakai bisa akurat, tapi teknik yang lain kamu pakai mungkin lebih cocok buat kamu, ya pakai yang itu aja. Jangan karena kamu idola sama Pravin terus pakai tekniknya Pravin, mungkin nggak cocok. Nah, itu mungkin bisa jadi masukan juga ya. Jadi kembali lagi ke topik, kenapa kok kita bisa lihat ada orang-orang yang tekniknya sebenarnya bagus tapi kok bolanya sering out atau sering nyangkut dan sebagainya, atau sering melakukan error. Itu mungkin salah satu alasannya karena tekniknya sebenarnya udah bagus, cuman kurang detail aja. Kita perlu lebih banyak, lebih diperkaya, nggak cuma menguasai satu teknik untuk satu pukulan. Misalkan satu smash, kita punya beberapa teknik lah. Kita coba dengan di situasi dan lokasi tertentu. Kita perlu pakai yang apa, nggak perlu dihafalin. Kalau kita udah sering pakai kayak gitu, pokoknya inget aja kalau kita mesti berubah-ubah teknik gitu, nanti bakal inget terus kok. Jadi nggak perlu spesial kita ingetin, kalau backhand harus pakai bevel, mikir gitu terus, nanti pukulannya malah nggak akurat, malah telat. Jadi biar natural aja. Coba kalau bolanya masih jauh, coba dari jauh kita sambil lari, sambil mikir bevel, grip, terus coba dipukul. Nanti lihat situasi lokasi bolanya itu sampai kemana, apakah bisa keras atau out, atau memang sesuai yang kita harapkan. Nah, tadi aku juga singgung mengenai psikologi. Ada beberapa ini ya, kadang ada pemain depan yang nggak berani untuk ngasih bola net, jadinya dia ngelob atau mungkin karena ragu-ragu terus bolanya sering nanggung. Nah, itu mungkin bisa terjadi, berpengaruh pada ini pukulan kita. Walaupun kita udah menguasai tekniknya, tapi
untuk yang teknik mengontrol mengontrol hati dan perasaan untuk lebih pede, untuk gak ragu-ragu itu mungkin masih belum dipupuk. Cuman latihannya fokus ke teknik aja, padahal itu juga pengaruh dalam permainan atau pertandingan. Tips yang terakhir, kalau ada pukulan tertentu kita udah kayak bisa nebak ya. Contohnya kalau lawan kita ngasih bola ke lawan tuh agak tanggung dan lawannya itu biasanya ngedrive ya. Kita itu defense-nya udah gak usah jaga di bawah lagi, soalnya biasanya sama lawan tuh nyemesnya di daerah kayak dada sama kepala gitu. Jadi raket kita udah langsung diangkat aja. Nggak, kalau defense kan biasanya di bawah ya kita siapnya raket itu. Jadi kita udah naikin aja. Terus ngambil bolanya juga nggak perlu deket-deket sama badan, kalau bisa diberaniin saja ke ngambil agak depan. Itu mungkin teknik lagi ya, jadi teknik yang tingkat lebih lanjut. Kemarin di video yang aku tonton itu malah sama coachnya dikasih kayak pembatas, pakai raketnya coachnya ditaruh di punggung gitu. Kamu kalau defense, awas kamu sampai mundur ngenai raketku, jadi gak boleh mundur, harus forward terus, maju terus. Untuk defense pun juga seperti itu. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Semoga tipsnya bisa membantu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.